Semakin Israel nekat menggempur Gaza, semakin kuat pula tekanan internasional. Baik tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, hingga boikot budaya dan olahraga, Israel kian dianggap musuh dunia. Ini adalah badai kecaman internasional yang dihadapi Israel dalam sejarah modernnya. Negara yang dulu disebut benteng demokrasi Timur Tengah itu, kini kian terisolasi dan dijauhi. Baik komunitas internasional maupun negara dalam negeri Israel banyak yang menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lah penyebab isolasi dunia terhadap Israel. Seperti apa tekanan yang dihadapi Israel dan bagaimana Netanyahu menanggapinya? Dunia ramai-ramai menyisihkan Israel dari panggung diplomatik. Belgia memimpin sanksi dengan larangan impor dari permukiman ilegal tepi barat. Negara itu juga memberlakukan pembatasan bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman ilegal Israel, dan peninjauan kebijakan pengadaan dengan perusahaan Israel. Brussels juga menetapkan dua menteri sayap kanan Israel sebagai persona non grata atau orang yang tak diinginkan. Mereka adalah Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Para pemukim Israel yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat juga ditetapkan sebagai persona non grata. Spanyol turut melakukan pengasingan terhadap Israel dengan menetapkan undang-undang embargo senjata ke Tel Aviv. Madrid mengumumkan larangan impor sebagian dan melarang siapapun yang terlibat dalam genosida di Gaza untuk masuk ke Spanyol. Kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel juga dilarang berlabuh di pelabuhan Spanyol dan memasuki wilayah udaranya. Norwegia juga ikut mengucilkan Israel dari dunia internasional. Norwegia mengumumkan akan melakukan divestasi atau pengurangan modal terhadap perusahaan-perusahaan Israel. Menteri Keuangan Norwegia, Jens Stoltenberg, telah menghapus investasi terhadap 23 perusahaan Israel dan mengancam akan melakukan hal serupa terhadap lebih banyak lagi perusahaan Israel. Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, juga tengah mempertimbangkan sanksi lebih keras terhadap Tel Aviv. Bahkan Uni Eropa telah berwacana akan menangguhkan elemen perdagangan dengan Israel dalam perjanjian asosiasi. 314 mantan diplomat Uni Eropa telah menulis surat kepada Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen, yang berisi seruan diberlakukannya tindakan lebih keras untuk Israel. Tanda-tanda boikot budaya dan olahraga juga mulai muncul. Isolasi terhadap Israel di bidang hiburan juga dirasakan dalam ajang kontes lagu Eurovision. Selama bertahun-tahun sejak 1973, Israel telah memenangkan kontes ini sebanyak 4 kali. Namun Irlandia, Spanyol, Belanda, dan Slovenia menegaskan mereka akan mundur dari Eurovision 2026 apabila Israel diizinkan untuk ikut bersaing. Di Hollywood, lebih dari 4.000 seniman termasuk Emma Stone dan Javier Bardem juga menandatangani petisi boikot terhadap perusahaan dan festival Israel. Pengasingan dunia internasional terhadap Israel juga dirasakan dalam ajang balapan sepeda Vuelta di Spanya. Ajang perlombaan itu menuai aksi protes yang menolak kehadiran tim Israel, Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir prematur dan berantakan. Masih di Spanyol, 7 pemain catur Israel juga mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberitahu mereka tak bisa berkompetisi di bawah bendera Israel. Praktis, citra Israel tak hanya terkikis secara diplomatik, namun juga di kalangan masyarakat global termasuk olahraga dan seni. Lantas, seperti apa respons Netanyahu? Netanyahu menyadari bahwa dunia mulai sisihkan Israel dari panggung internasional. Tapi, alih-alih perbaiki citra, Netanyahu tetap menantang. Dalam sebuah forum ekonomi pada Senin 15 September 2025, Netanyahu mengakui Israel tengah menghadapi isolasi dari dunia internasional. Ia pun menyalahkan publisitas negatif, termasuk media internasional, yang menyebabkan Israel tersisihkan. Namun bukannya memperbaiki kesalahannya, Netanyahu justru menolak mengubah arah
dengan menyebut Israel harus mengurangi ketergantungan industri dalam perdagangan luar negeri, terutama di industri perdagangan senjata. Netanyahu menyebut industri persenjataan Israel harus menjadi gabungan Athena dan Super Sparta, alias mengembangkan industri pertahanan untuk bertahan dari embargo senjata. Kepercayaan diri Netanyahu itu tampaknya datang dari sikap Amerika Serikat yang enggan memberlakukan embargo senjata terhadap Israel. Sebab Amerika Serikat adalah sekutu terbesar Israel dan banyak senjata Tel Aviv berasal dari Washington. Meski isolasi meluas, Israel masih punya sekutu utama, Amerika Serikat. And America has no better ally than Israel. It's obvious that Israel has no better ally than America. You've been a remarkable partner, and our alliance, I think, has been forged for ages. Your presence here in Israel today is a clear message that America stands with Israel. You stand with us in the face of terror, in the face of the incredible Meski Amerika Serikat masih berada di sisi Israel, badai kecaman dari dalam dan luar negeri Israel tak terelakkan. Berdasarkan laporan BBC, dua mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak dan Ehud Olmert, secara terbuka menyebut kebijakan Netanyahu adalah penyebab dari isolasi Israel. Melansir CNN, oposisi Israel Yair Lapid dan mantan Kepala Staf IDF, Gadi Eisenkot juga menyatakan bahwa pemerintahan Netanyahu gagal. Di Eropa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez secara terbuka menyatakan kebijakan militer Israel melanggar hukum internasional. Dari Belgia, Menteri Luar Negeri Haja Lahbib menegaskan tak ada pengecualian hukum internasional bahkan bagi sekutu dekat Eropa. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga melemparkan kecaman serupa saat berpidato di KTT OKI di hadapan para pemimpin negara Arab di Doha, Qatar pada Senin 15 September 2025. کلمات نسل کشی را پایان نمی‌دهند. باید متجاوز را منزوی کنیم. تسلیحات و تأمینات مالی او را قطع و رهبرانشان را در دادگاه‌های عدالت پاسخگو نماییم. Gelombang sanksi, boikot dan pengucilan yang kini menghantam Israel adalah yang paling besar dalam sejarah modern negara itu. Tekanan datang bukan hanya dari negara-negara Eropa dan Timur Tengah, tetapi juga dari tokoh dunia, seniman, dan bahkan masyarakat global yang menolak kehadiran Israel. Namun alih-alih mengubah arah kebijakan, Benjamin Netanyahu justru memilih menghadapi badai itu dengan sikap menantang. Israel masih merasa aliansinya dengan Amerika Serikat begitu kuat dan solid. Tak ada ketegasan dari Amerika Serikat dipandang para pemimpin Arab sebagai biang lancangnya Israel mengobrak-abrik Timur Tengah dengan eskalasi serangan hingga tanah Qatar. Sampai kapan Israel mampu bertahan di tengah badai kecaman global ini? Apakah strategi Netanyahu akan menyelamatkan Israel atau justru semakin mengasingkan negaranya dari dunia internasional? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.